13 peserta. Ini temanya tentang wireless, kemudian tentang security, kemudian juga tentang WDS, terakhir tentang apa ya? Cek kalau ada kesalahan, jaringan dan sebagainya. Kita mulai Bapak Ibu, soalnya ada 20, agak banyak ya. Ya nanti sampai istirahat maksudnya. Ya. Oke, kita mulai. Modul K, wireless security Apa itu, Pak? WDS. Nah, kelemahan jaringan wireless dapat ditinjau dari dua lapisan. Itu lapisan apa saja? Di modul ada di halaman. Saya di depan. Dan kelemahan ada dua lapisan. Ada di halaman 8. Oke, ini ya jawab variasi ya, bervariasi ya. Jadi kelemahan jaringan wireless dapat ditinjau dari dua lapisan, yaitu apa? Fisik dan data layer ya. Di buku ada? Iya, ini ada lapisan fisik atau physical layer. Yang kedua adalah data atau mic layer. Ya, bilangnya halaman 8 dan halaman 9. Modul G ya, modul G. Itu saya ngambil dari buku. Mestinya tapi kalau tulis itu dengan logik ya, tapi di buku bilangnya gitu. Intinya dia bilangnya di physical layer sama di data layer. Termasuk kemarin kan di mic ya, kita ada filtering mic dan sebagainya. Itu nanti di soal berikutnya. Yang fisik termasuk ada intersepsi, injeksi, jamming ya, kemudian location mobile, access control, hijacking dan lain-lain. Itu contoh-contohnya. Oke, masih bervariasi. Tadi malam mungkin belum sempat baca ya. Ya, Pak. Tapi setelah kali ini kan bisa jawab. Kita lanjutkan. Bu Ratna. Bu Ratna tidak tidur kayaknya tadi semalam. Pak Puji ngintip-ngintip di bawah, ngintip Bu Ratna. Pak Irwan, wih. Menandu kali ini. Pak Ekan siap menandu Bu Ratna. Kebetulan. Siap menandu itu, Pak. Pak Irwan di atasnya Bu Puji. Wah, Bu Puji, Pak Puji. Oh, Pak Puji. Oke, mari Pak Puji. Di bawah ini yang bukan merupakan teknik pengamanan data jaringan nirkabel yang bukan. Itu ada di halaman 9, 10, 11, 12. Yang bukan. Jebakan. Baik itu istri. Wah, istri. Oke. Jebakan. Yang bukan ya, yang bukan kan ada namanya SSID. Kemarin kan di set SSID dan di set tapi kita sembunyikan kan bisa ya. Yang kedua ada namanya WIP ya. Ada WIP juga. Ada yang namanya wireless protected WiFi protected access atau WPA. Nah itu harus jeli nanti ini ada Wi-Fi protected access ya. Iya, jadi agak jeli ya. Yang Wi-Fi kan bukan yang Wi-Fi. Meskipun dalam kurungnya benar ya. Oke. Menyembunyikan kan benar ya, kan bisa disembunyikan SID ya. Dengan cara bagaimana kemarin? Dicek ya, ada centangannya di apa? Visible sama? Oh, disable ya. Disable SID ya. WPA ya, Wi-Fi protected access ya, kemudian juga Wi-Fi juga ada pilihannya di sana. Yang nggak ada adalah Wi-Fi protected access. Jadi Wi-Fi-nya nggak usah disembunyikan Pak, terang-terangan aja ya. Sembunyikan di kamar. Sembunyikan di kamar. Wih, Bu Ratna masih. Pada tuh.
kebetulan saja. Iya. Oke. Konsentrasi lagi. Next. Ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman dikenal dengan istilah ada suatu ilmu dan seni, art and science untuk menjaga pesan agar aman. Waktunya panjang, waktunya lama ya. Ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman ya. Baru 10 orang yang menjawab ya. Waktunya masih panjang. 11. Ada plain text, ada cipher text, ada crypto analisis, ada kriptografi. Kira-kira namanya apa ya? Whiteboard ya, tulisannya whiteboard. Whiteboard ada tuh. Oke, itu namanya kriptografi. Kita lihat tekniknya kayak kenapa? Nah, kita lihat gambarnya. Jadi cipher text itu adalah tag yang sudah safe atau aman, atau tag yang sudah dienkripsi, itu namanya cipher text. Jadi kalau kita punya ini namanya plain text ya. Ini ada plain text. Plain text itu pesan atau berita atau tulisan atau message yang mudah dibaca oleh orang atau user. Itu namanya plain text. Contohnya ada hello world, itu kan gampang, bacanya hello world. Nah, setelah itu maka plain text tadi di enkripsi namanya, di encrypt. Nah, setelah di encrypt namanya menjadi cipher text. Nanti kan enkripsinya ini kan ada banyak algoritma. Ada kemarin kan banyak algoritma di sana ya, ada WPA, WEP, TKIP, AES itu adalah jenis-jenis dari enkripsi itu atau penyandian. Setelah dienkripsi jadi yang namanya cipher text. Contoh bentuknya seperti ini. Jadi yang semula itu hello world setelah dienkripsi ternyata bentuknya kayak gini. Ini kan susah dikenalin. Ini baru dikirim lewat media, lewat jaringan, lewat wireless, lewat kabel dan sebagainya. Nah, setelah sampai di tujuannya maka akan dekripsi lagi atau dikembalikan ke bentuk plain text lagi. Nah, kemarin Bapak Ibu kan sudah ngasihkan kunci ya atau kode. Itu namanya share key seperti ini. Jadi di encrypt, passwordnya dikasihkan ya, sehingga nanti sampai ke penerima. Ini kemarin di akses bantu kira-kira kalau di analogikan itu seperti itu. Nah, ilmu dan seni untuk membuat pesan agar aman, ya, jadi bisa pesan, bisa bales kayak gitu. Itu namanya kriptografi. Itu namanya kriptografi. Oke. Dua orang ini cipher text ini tadi pesan yang aman ya. Pesan yang aman. Plain text ini tag yang biasa yang mudah dikenali, influennya tidak ada. Kemudian kripto analisis ini adalah ilmu cara menganalisanya. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Pak Arif, nyelip di tikungan ini. Nyelip di tikungan Pak Arif. Konsentrasi lagi. Ya, konsentrasi lagi. Nomor selanjutnya, pesan yang mudah dapat dengan mudah dibaca oleh user. Tadi sudah. Pesan atau yang gampang dibaca. Apa latex, apa hypertext, atau ciphertext? Latex. Wih, ada kesasar satu. Ini kebalikannya, Pak. Kalau yang ciphertext itu adalah pesan yang susah dibaca. Ya, jadi, tapi kalau yang plain text itu adalah pesan yang dengan mudah dapat dibaca kayak tadi gambarnya. Tapi ini tadi yang lainnya. Jadi ada pengirim, kemudian dia itu data yang pesan yang mudah dibaca namanya plain text, dienkripsi. Setelah dienkripsi menjadi yang namanya ciphertext. Kemudian sampai ke penerima. Setelah sampai di penerima ini decrypt ya. Decryptnya pakai apa? Pakai kunci tadi, pakai public key tadi. Kan dikirimkan sama dengan kuncinya ya, atau sandinya. Jadi pesannya dikirim sudah terenkripsi, ditambahi juga dengan kuncinya atau sandinya, maka akan si penerima akan mendapat pesan dan juga kuncinya sehingga bisa buka isi dari pesan tadi. Nah, pesan yang gampang dibaca atau mudah dibaca itu namanya plain text. Pesan yang susah dibaca namanya apa berarti?
ciphertext. Jadi ada ciphertext sama plaintext, ada decrypt sama encrypt. Ya. Dekripsi itu berarti proses pengubahan dari cipher ke plaintext. Kalau encrypt dari plaintext ke ciphertext. Kita lihat siapa jawabannya sementara Pak Arif. Pak Arif ini diam-diam menghanyutkan kapal. Kita lihat lagi. Pesan yang sudah dienkripsi. Pesan yang sudah dienkripsi namanya apa? Ini pesan, ini dienkripsi. Nah, ini namanya apa di sini? Pesan yang sudah dienkripsi. Pesan yang sudah dienkripsi namanya ciphertext. Pesan yang sudah dienkripsi namanya ciphertext. Kalau latex itu apa? Bahan karet. Latex itu bahan karet. Software ya, software untuk coding. Bahan latex namanya bahan karet. Latex ya, karena di karet juga ada istilah latex ya. Karet mentah ya. Iya. Itu namanya latex. Tapi kalau di IT, latex itu satu software untuk membuat seperti PowerPoint. Tapi pakai coding ya, pakai codingnya HTML. Kalau hypertext ini apa? HTML. Hypertext ini adalah tag yang hyper ini juga tag yang tidak dengan mudah dikenali juga. Tapi ini biasanya dipakai di HTML ya. Dengan itu namanya ada hypertext markup language untuk HTML. Hypertext markup language atau HTML. Contoh bahasa HTML ketika ada browser di kanan Q Pexos ya. Pexos. Lihatnya pakai apa kalau di HTML? Klik kanan. Di mana Pak? Lihat kode HTML-nya itu. Mana ada Pexos? Full screen, new history, option. Di mana Pak? Di mana? Bahasa HTML lah ya. Nanti setelah ini kita coba kita lihat ya. Kita naik lagi ya. Naik, Bu Ratna menyalip lagi Pak Arif. Wih, Bu Ratna di atas. Oke. Ayo Bu Reta, Pak John. Pak John Eko, ayo Pak John Eko. Pak Dono, ayo. Sebelum pengiriman pesan agar lebih aman, maka dilakukan proses apa namanya? Ini sebelum dikirim pesannya, maka harus diapain? Ya, harus diapain? Kita punya tag, ya, mau kita kirim. Nah, sebelum dikirim itu biar pesannya aman, itu diapakan di sini? Istilahnya diapain? Proses itu istilahnya diapakan? Enkapsulasi, enkripsi, dekripsi, demultiplexer. Harus dienkripsi. Nanti udah terbaca ya. Jadi ini ada plain text ya, biar aman maka namanya dienkripsi. Itu nanti ada banyak algoritma ya, ada WWP dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari algoritma itu sehingga nanti menjadi yang namanya ciphertext. Dikirim ya. Nah kadang-kadang oleh intruder namanya atau hacker itu dicuri datanya, diambil. Wow. Setelah diambil nanti diapakan? Kan dia terencrypt. Nah sehingga dia nanti nyari tool untuk membongkar. Ini seandainya apa sih data ini? Data ini kan rahasianya apa? Jadi dia harus nyari tool di internet itu ada toolnya banyak di internet untuk memecah sandi tadi sehingga harapan si intruder atau penyadap itu bisa membaca pesannya apa. Misalkan Pak Eko perjanjian sama Bu Karti, nanti malam kita ketemu jam 10, tapi di encrypt. Kalau sama Pak Amir di sadar datanya, oh ini ada data Pak Amir, atau saya ambil, saya download ya. Terus saya crack, terus saya pecahkan apa, saya coba-coba pasnya kira-kira apa. Itu namanya Pak Eko sebagai sender, Bu Karti sebagai receiver, Pak Amir sebagai sebagai intruder. Oke, kita
Terus lagi, terus semua ini. Sip. Teruskan. Burana. Memimpin. Gambar berikut ini merupakan metode enkripsi dengan cara apa? Gambarnya mana? Nah, ini ada gambar. Kalau A itu angka 1, B 2, C 3, D 4. Misalkan Pak Eko nulis pesan, ayo kita ketemu jam 10 malam. Sandinya menjadi 1, 2, 5, 15, 11 dan sebagainya. Ini namanya apa? Apakah huruf diganti angka? Apa angka diganti huruf? Atau tidak ada acuannya? Atau semuanya diganti semuanya? Ini contoh penyanyian yang sederhana ya. Jadi ini ada alfabetik diganti dengan numerik. Angka diganti huruf. Kita lihat dulu ya. Jadi ini contoh yang paling sederhana Pak Ibu. Jadi kadang-kadang kita ini udah ada judulnya di atas huruf. Huruf diganti huruf diganti dengan angka. Jadi kalau A misalkan angka 1, pesan aslinya apa sih? Ayo kita ketemu jam 10 malam misalnya. Nah, sama Pak Eko disandikan. Oh ini disandikan, berarti kalau A itu angka 1, kalau Z berarti 26 misalkan. Tetapi kuncinya dikirimkan ke penerimanya. Dik, nanti cara bacanya diubah dulu ya. Nah, Wah ini contoh. ini Itu contoh. Contoh penyandian yang paling sederhana ya. Atau mungkin dia Arema itu kan dibalik-balik, tapi kalau itu kan nggak standar ya. Kalau ini dari dasarnya dia pokoknya kalau A dianggap 1 urut, kemudian terakhir adalah Z. Kalau ini plain text-nya seperti ini, Pak Eko misalkan ayo kita ketemu jam 10 malam. Maka C per tag-nya, nah biasanya tanpa spasi kayak gitu. Biar apa? Biar nggak mudah dibaca orang juga. Jadi jadinya kan A 1, Z 25, U 11. Ini diurutkan nanti dibalik lagi dari tulisan misalkan. Itu berarti huruf abjad diganti dengan angka. Huruf diganti dengan Oke, kita naik lagi untuk semua. Kecuali tadi salah baca kayaknya ya. Karena keburu-buru judul tadi ya. Buratna lagi. jauh sekali. Oke, naik lagi. Contoh enkripsi dengan cara ini enkripsi lagi. Enkripsi yang sederhana juga. Judul dulu aja. Nah, ini dengan cara A jadi B ya. A jadi B, B jadi C, C jadi B, dan seterusnya. Ini digeser. Tapi gesernya berapa? A jadi B, B jadi C. Apa ada satu? Belum. 12 saja ya? Iya, kurang 1 saja. Iya. Oke, nah ada kalanya seperti ini. A diganti huruf B. Lambat. B ganti huruf C, itu berarti nanti digeser sebanyak 1 kali misalkan. Nanti Pak Eko juga bisa coba seperti ini dipraktekkan ya. Jadi hanya Kalau saya dia tidak ketahuan mertua. dia tidak ketahuan. Atau pakai bahasa alay ya, bahasa alay namanya Pak. Iya Pak, bahasa alay. Iya Pak. Atau pakai bahasanya Pak? Apa yang lain ya? Tanggung jawab. Ini saya ingin misalkan inilah contoh, ini namanya plain text, ini namanya simple text. Ini yang paling gampang kita menganalogikannya seperti itu. Tapi kalau yang di web itu kan sudah komplain, ya. Pakai algoritma yang matematis kan. Tapi intinya secara umum itu ini namanya plain text, ini mudah dibaca oleh kita. Ini adalah simple text. Ini jangan dienkripsi. Kunci enkripsinya apa? Ini digeser 1 kali dibaca. Jadi kalau A jadi B, Z jadi Z, O jadi P, M jadi N dan sebagainya. Ini kan pesan aslinya kan ayo makan, itu kan digeser, ya. Maka jadinya B Z P N B L B A. Ini kalau dikasihkan orang kan nggak ngerti kalau tulisan ini apa. Sehingga nanti bisa jadi ibu dengan bapaknya di rumah kalau mau mengerjakan sesuatu, pakai sandi biar anaknya nggak tahu. Oh gitu. Tanpa sandi Pak. Oh tanpa sandi. Dah. Kalau anaknya nggak tahu, Hanya kode saja. oh kode. Ayo makan. Nah, sandinya seperti ini.
kirim via WA punya. Anaknya bingung, Mak ini ayah beri apain sih kok gurunya aneh. Anaknya belum tahu sandinya. Silakan dulu Sona. Kayaknya nanti malam berita mau yoga ya. Berita senyum-senyum bisa tadi. Buat sandi ya. Pak Anton juga kan Pak Anton. Oh besok ya. Pak Anton nanti ya. Oke, ini contoh penyandian. Saya hanya ingin menekankan ini adalah plain text, ini namanya cipher. Ya, DIT itu banyak digunakan Pak, tapi algoritmanya lebih rumit pasti karena ada rumus matematikanya, ada rumus matematisnya dan sebagainya, hampir semua. Tapi sudah paham ya mana plain text, mana cipher text. Wih, beratnya lagi. Wah, sering itu. Pak Arif mengundurkan diri. Untuk mencegah pemilik Mac tertentu agar tidak dapat terhubung ke akses point, maka digunakan apa dia? Dia prevent atau permit ya? Ada prevent atau permit atau amit atau secure ya? Mencegah pemilik Mac tertentu atau Mac address-nya agar tidak dapat terhubung ke akses point. Amit. Itu apakah opsi amit atau amit? Pak Irwan, Pak Amit. Atau prevent atau permit atau secure? Sudah nyoba ya? Sudah nyoba ya? Ada prevent sampai ada yang kesasar atau satu yang salah ya? Prevent ya, bener ya? Ya, Iya, jadi mencegah agar Mac tertentu tidak dapat terhubung. Itu berarti kita prevent, kita jaga ya, biar Mac tertentu tidak bisa connect ke akses point. Kalau permit berarti mengizinkan. Jadi AP tertentu diizinkan lolos atau diizinkan connect, itu prevent. Tapi kalau itu permit. Permit ya, balik ya. Tapi kalau prevent itu menjaga agar tidak dapat ya. Suaranya gila. Kalau permit mengizinkan ya. Oke, semoga hanya kesasar aja. Ini ada lagi. Wih, Bu Ratna masih. Bu Ratna, Pak Bu Reta ini sudah ngintip-ngintip ini Bu Reta. Sama Pak John juga Pak John sebelahnya ini kayaknya. Ini teman dalam selimut kayaknya. Konsentrasi lagi untuk mengizinkan. Nah, sekarang mengizinkan MAC address tertentu agar dapat terhubung. Dapat loh Pak. Dapat terhubung ke AP. Kebalik tadi jadi nanti. Ayo tiap hari masih salah kunci nih. Kunci salah. Kunci salah. Kunci salah. Kunci salah apa itu Pak? Salah ya. Ini mesinnya tidaknya dicoret ya? Nggak apa-apa salah. Harus jadi dikit tadi soalnya. Kan sekali-sekali salah ya? Iya. Tidak Oke, dikit tadi. ini berarti contoh yang salah soal. Maksudku ya jawabannya permit itu mengizinkan agar dapat ya. Tadi umumnya apa ya? Tadi kan membacakan. Iya, sudah membacakan. Ya. Ini dianggap contoh, yang salah. Tapi nanti jangan diulangi lagi. Jadi ini adalah mengizinkan berarti permisi atau permit. Oke, masih ada yang kita start 3. Jadi ini ada permit sama prevent. Kalau prevent itu menjaga agar tidak dapat. Kalau saya ngomong kalau prevent itu menjaga, kalau permit itu mengizinkan. Mac yang ada diizinkan ke online. Berarti ini contoh soalnya jangan ditiru yang salah, jadi diambil yang benar-benar aja ya. Ini nomor berapa lagi? Kita tak edit ya. Nomor 10. Oke, wih Bu Ratna. 10 KB. Oke, 11. Jumlah maksimum user default AP Linksys. Kemarin berapa? Jumlah maksimum user, ini agak angkanya di sini kalau kelihatan. Jumlah maksimum user ini defaultnya ya. Zero ya 50. Ini default ya. Maksimum. Salah aku berarti 20. Kita lihat, ini defaultnya Bapak Ibu. Ini defaultnya ya. Default dari access point. Anggaran kecil ya bro. Angka berapa ini? 50 kalau kelihatannya dia. Ada masalah.
Maksimum tapi dia. Punya sesuai link itu di foulnya dari pabrik itu 50, tapi itu di maksimalnya. Idealnya memang 20-an, 30-an. Jadi kalau tulisan akses analysis dilihat, itu nanti di hasilnya dia bilang maksimum numbernya adalah 50. Nanti termasuk MAC-nya. Nanti kalau sampai nanti kalau ada setting apa security, MAC filter itu juga maksimal hanya nampung sebanyak 50. Itu dari 50 kan cukup lagi ya. Jadi saat akses point itu maksimal hanya boleh sebanyak 50 MAC yang sudah dipakai. Polisi yang ada di sini nanti dapat ada yang baru lagi ya. 50. Oke. 50 oke, yang ini kayaknya hanya salah baca tadi. Karena ini ideal ya. Ini ideal di bawah. Jadi kalau idealnya memang 20 itu ideal. Atau satu juga kenceng kalau mau. Satu pakai sendiri ya. Terus, wih, bureta. Wih, selip. Bureta langsung. Bakso, bakso. Buratnya gue selip, bureta. Begitu. Oh, bukan di sini. Bukan itu kelas 1 ya. Sekarang sudah bangkit bukan ya. Ini ayo bapaknya tunjukkan kejantanannya ya. Untuk melakukan konfigurasi pada wireless MAC filtering access point link sys, maka langkah yang dilakukan adalah mau menuju ke MAC itu apa sih? Setup wireless MAC filter atau wireless MAC filter atau security wireless MAC filter atau akses restriksi wireless MAC filter. Ini urutan tabnya nggak kelihatan ya. Tab ini sama ke sana tuh langkahnya yang mana? Urutan tabnya ya. Kita lihat saya juga. Ya juga saya salah juga. Ini wireless terus wireless MAC. Itu urutan tabnya ya. Urutan ngeklik tab itu kalau mau masuk ke sini itu dari wireless ke wireless MAC filter. Di belakang boleh salah karena nggak kelihatan. Ada. Sudah masukkan kemarin? Kemarin maksimal ini adalah 50 ya. Jadi maksimal apa itu dia hanya bisa menampung MAC sebanyak MAC 50. MAC-nya hanya 50. Sekarang default-nya juga. Default-nya di mana? Default-nya di jumlah user. 5 tadi nggak kelihatan. 7 security. Banyak kan kita mikirnya security ya. Kan dia security. Ternyata tadi kritik dari tabnya tadi urutannya adalah wireless MAC filter. Ini siapa nih? Pak John di atas. Iya. Mantap tapi langsung terus tandingi. Konsentrasi lagi. oh iya. Ini pengen baru. Jadi sinyalnya kuat. Beli yang baru Pak ya. Yang sangat tidak. Iya. Kita naik lagi. Berdasarkan berikut ini yang bukan merupakan wireless mode bulat ubiquity. Nah, ini fungsinya maksudnya Pak. Jadi ada stasiun, ada lagi apa lagi? Ada station, ada access point, ada BTS yang bukan ya, yang bukan di sini. Yang bukan. Ada yang bukan. Ya. Kurang satu orang lagi. apa itu kurang? Wah ini kecantol ini kayaknya. Kita satu orang ini. Sinyalnya kecantol ini. Tuh tadi sama gua. Ini kecantol. Ada satu lagi siapa itu? Oh baru masuk sekarang. Oh ini jelas ya.
Ini jelas. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya fasilitasnya di Bulat itu adalah stasiun BDS, AP. Ini setiap device beda-beda ya. Nanti kalau di sini beda lagi, dia bisa apa saja. Khusus yang Ubiquiti itu wireless modenya ada 4 pilihan seperti ini. Oke, ini nggak ada masalah. Suatu sistem untuk memperluas wireless itu menggunakan 2 HP atau lebih. Memperluas menggunakan 2 HP atau lebih. Itu namanya apa? Apakah BDS? Apakah BDS? Apakah BDK? Apakah BDS? Satu lagi dicantol lagi. Waktunya habis. Namanya BDS jelas ya. Itu untuk memperluas jaringan di wireless itu namanya wireless distribution system. Atau kalau ya kayak narik backbone lah kalau jaringan itu biasanya. Wih, ayo tekan lagi. Yang bukan penerapan BDS, yang bukan penerapan BDS. Point to point wireless bridge, point to multi point wireless bridge, wireless repeater, apa wireless microphone. Jelas aneh. Wireless microphone itu apa? Mikrofon kabel. Bahasa senam ya. Senam. Ayo berat. Gambar berikut ini dikenal dengan istilah. Perhatikan gambarnya. Ini satu titik ke titiknya lebih dari satu. Namanya apa? Apakah point to access point, atau point to point access point, atau point to multi point, atau point to point WDS? Ini ada satu, ini lebih dari satu. Satu ke lebih dari satu namanya apa? Satu. Point to Multi point ya. Ada yang ke sampel satu. Ini dari point to multi point ya. Semuanya kan akses point. Cuman sudah dipraktekkan kita punya satu, kemudian dikonekkan ke mana ya, ke yang lainnya. Kalau lebih dari satu namanya point to multi point. Point to multi point. BDS. Ayo, ini Bu Ratna kalau lebih cepat dari Bu Karti nanti nyelip ini, karena hasilnya 1000-an. Jawaban itu 1000 dapatnya. Konsentrasi. Gambar yang berikut ini dengan istilah apa? Perhatiin gambarnya kalau keluar. Nah, ini satu titik ke satu titik. Masih mikir ini? Takut kesasar? Point to apa namanya? Oh, salah ya. Ada satu yang mulai. Lagi. Yang bridge ya. Itu kan dia konsepnya kayak jembatan menghubungkan dua jaringan ya. Menghubungkan dua jaringan itu bridge. Kalau repeater itu dia menguatkan atau memancarkan lagi. Ya kan, ini kan ada dua buah jaringan, ini kan hanya menghubungkan. Kalau repeater bagaimana? Bedanya dengan ada tiga. Kalau repeater ada lagi ke sana lagi. Kalau repeater kan menerima, menguatkan, memancarkan lagi. Tapi kalau bridge itu kan dia sekedar menghubungkan. Oke. Aman tapi. Wih, selip di tikungan menang karena. Pak Pram menyusul Pak Pram mana? Wih, Pak Pram. Ayo Pak Sematan. Siap. Wireless network yang sering disebut dengan apa ini? Sebenarnya lupa saya.
Nah, ini jaringan apa sih? Semuanya pakai wireless. Ini lantai 1, 2, 3, semuanya access point. Apakah jaringan access point? Apakah jaringan komputer atau wireless distribution system? Semuanya wireless. Sip, semua. Satu kesasar ya. Ini jebakan sih. Iya. Oh gitu. Itu namanya BDS ya. Jadi kalau kita semuanya koneknya menggunakan wireless kayak gini, ini kan ada router 1, lantai 2 juga ekspor, masuk AP lagi, itu namanya BDS. Boleh dari masuknya ya? Gabung, terus koneksi lagi. Kemarin sini kayak kemarin ya, gambarnya kemarin, tapi kemudian hampir sama. Nah, ayo buka nih. Tidak tertandingi berat. Ini kalau lebih cepet ini. Enggak bisa Pak. Kalau beratnya enggak jauh. Bapak-bapaknya pada kemana itu? Bapaknya. Fokus olahraga ini. Ora fokus. Ora fokus gitu. Masih Soalnya ikut semua tadi jadi cepet jadinya. Ayo Pak John Bordin, mana Pak John Bordin ini? Untuk memastikan konektivitas jaringan, kita pakai perintah apa biasanya? Nah, seperti ini hasilnya. Itu perintah apa sih? Ping ke nomor port, ping ke nomor channel, ping ke nomor IP, ping ke nomor MAC address. Yang di ping itu apa sih? Seperti ini ya. Kita ngecek koneksi dari sini ke gedung barat, kita tahu IP-nya, kita ping. Ping ke gedung berkabel. Itu ada beberapa istilah di situ sedikit Bapak Ibu. Ada yang namanya ping, kan kita ngeping ke sana. Ngeping itu kayak kita ngelempar bola. Logikanya kalau kita ngelempar bola ke tembok, kan nanti kan mantul ya. Nah, untuk mantul kan butuh waktu berapa? Itu namanya yang ini kita ngeping replay dari sana, jumlah rate-nya, time-nya 3 milisecond, ada TTL. TTL itu apa Bapak Ibu? Time itu lima tolong. Oh kantor. Khusus Pak. Belum. Time to live. Time itu apa ya? Time to live. Jadi dia TTL-nya itu dia maksimal 60 milisecond. Jadi waktu yang disediakan maksimal. Bukan time to love ya, bukan waktu untuk bercinta ya, bukan. Nanti beda lagi. Soalnya Bu Reta tadi time to love katanya. Kalau Pak Eko belum waktunya. Sakwi. Woi, tak keselit 2000. Terakhir, untuk mengetahui lintasan, ya lintasan dari satu PC ke ada tracer, ada traces, ada tracer, ada tracem. Oke, 3 traces. Oh ya. Itu kita lihat perintahnya adalah tracer. Ini singkatan dari trace road. Kita mengetrace atau melihat lintasan itu lewat mana. Kalau dari PDC mau ke Tulungagung itu lewat terminal mana saja. Itu namanya trace road atau tracer router. Tracer itu asli itu tracer router. Tracer router. Trace road. Nah di DOS itu nulisnya adalah tracer. Kalau mau ke Facebook misalkan dari laptop saya ke Facebook itu lewat mana saja sih? Oh ternyata lewat 56.1 lewat gateway dulu. Setelah itu lewat mana? Lewat proxy. Proxy-nya di vdcmaran.co.co. Terus lewat mana lagi? Ini yang dilalui ya. Ada Hong Kong ya. Oh lewat Hong Kong juga Bu. Lewat Hong Kong, lewat mana ini? Akhirnya ke Facebook. Facebooknya itu di mana sih? Di Amerika ya. Di Amerika kalau salah alamatnya Facebook ini. Ini bisa lewat Hong Kong Pak. Nah, Hakang ini Hong Kong. Hong Kong itu mana?
Boleh nanya ngomong. Oh, belum. Oke, jadi ini tadi permainannya. Kita lihat. Cewek semua. Ada Ratna, ada Pureta, sama Bukan. Gitu. Lihat misalnya Pak Pram, Pak Arif di bawahnya. Ternyata ibu-ibu luar biasa ya. Belajarnya luar biasa. Sampai jam 1 Pak. Sampai jam 1 nggak tidur ya. Beneran sampai jam 1 Pak Simak. Oke, ngapain tapi? Nonton film Korea. Oke Bapak, terima kasih. Jam 11 waktunya istirahat hari Jumat. Nanti masuk lagi jam 12 lebih 90 menit. 1:30 ya. Oke. Seperti ini enaknya kita bisa ngerekam Bapak Ibu, nanti kalau mau dipakai di mana lagi itu kita punya apa? Punya arsip ya. Keahlian ganda ini main game 5 Mei 2017. Nah, kita punya filenya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih waktunya.